Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 48. Mulai hari ini aku akan memanggilmu Papi. Halo Mama, Papa, kata sapa Ara begitu menjawab panggilan video dari kedua orang tua Ray. Jantung Ray dan Hazira sama kencang detaknya mendengar Ara tengah berbicara dengan Mama dan Papa Ray. Halo sayang, kamu di mana? Tanya Mama yang terdengar hangat. Ara menatap Ray dan Hazira yang wajahnya tegang sekali, dengan ekspresi takut ketahuan sepertinya. Aku pergi membeli beberapa makanan, Ma, jawab Ara yang berbaring nyaman di atas kursi mobil. Ara, jangan berbaring nak, nanti kamu muntah kalau tidur begitu saat mobil berjalan. Ucap Papa khawatir. Tidak, Pa, aku sudah terbiasa seperti ini. Jawab Ara, Mamah cantik banget. Jujur Ara benar-benar pangling menatap wajah Mama Ray, yang memang cantik sekali menurut Ara. Walaupun sudah berumur tapi aura wajahnya terlihat sangat mahal. Aa, sayang kamu berlebihan. Suara kecil Mama senyum sendiri saat dipuji menantunya yang sangat transparan dan tulus itu. Kamu hanya memuji Mama saja? Tanya Papa dengan ketus. Iyalah, Papa kan jelek seperti Kak Ray, aku bosan melihatnya, kata Ara tanpa ekspresi yang membuat Ray dan Hazira melotot mendengarnya. Namun tidak lama terdengar tawa bahagia kedua orang tua itu. Bahkan tawa Papa yang paling keras terdengar. Nak, jangan begitu. Nanti Ray marah lo mendengar ucapan kamu. Tawa Papa merasa suka melihat Ara yang orangnya sangat transparan. Hehehe, tapi trik Papa boleh juga. Tawa Ara mengangkat sebelah alisnya dengan kode mata, yang membuat pria parubaya itu tertawa lebih keras lagi saat digoda anak manis itu. Dia menggunakan pelet untuk mendapatkan Mama. Suara lesu Mama yang paham arti trik yang Ara maksud. Ray memegang tangan Hazira, yang sudah meneteskan air mata. Menatap Ara yang bisa sedekat itu dengan orang tua Ray. Bahkan bertemu saja baru sekali. Sedangkan dia sudah sejak lama berusaha meluluhkan hati mereka. Tapi mendekat saja sudah ditolak. Ara, 3 hari lagi Mama akan pulang dari Paris. Kamu ingin Mama belikan apa? Tanya Mama pada Ara dengan antusias. Tidak ada, Ma. Ucap Ara sungkan. Nak, dia juga ibumu sekarang. Jadi mintalah apa yang kamu inginkan. Ucap Papa semakin menyukai karakter Ara yang tidak gampang meminta. Kamu ingin tas, sepatu atau apapun katakan biar Mama belikan. Ucap Mama lagi. Hazira dan Ray saling tatap. Merasa yakin sekali Ara akan memeras Mama dengan segala keinginannya. Yang sudah pasti mahal. Aku suka coklat khas Paris, Ma. Kata Ara akhirnya mengatakan keinginannya. Hanya coklat. Kaget Mama yang padahal sudah berniat sekali
ingin mengetahui sifat asli Ara dengan menawarkan segala hal. Iya, jawab Ara dengan wajah tenangnya. Lalu setelah beberapa saat Ara menutup telepon dan kembali tidur. Sesampai di rumah, Ray kembali membangunkan Ara, yang memang tertidur pulas sejak tadi. Ara bangun. Ucap Ray menggoyahkan tubuh gadis itu dengan pelan. Sudah sampai apartemen pacar kakak? Tanya Ara langsung duduk. Sudah sampai rumah. Jawab Ray singkat lalu berjalan masuk ke dalam rumahnya tanpa menunggu Ara. Lah. Lesu Ara padahal dia penasaran sekali dengan apartemen pacar Ray tapi malah ketiduran. Malam harinya, Kak Ray tolong tarikan resleting. Pinta Ara yang baru keluar ruang ganti setelah memakai dressnya. Mengapa memakai baju ini? Kan mau tidur. Ucap Ray menatap Ara yang berdiri membelakanginya yang duduk di atas ranjang. Pakai ini juga enak kok buat tidur kan longgar. Jawab Ara duduk di tepi ranjang agar Ray tidak perlu berdiri untuk membantunya. Ray meneguk selaiva menatap punggung mulus Ara yang terlihat begitu lembut. Kak Ray, cepat, aku akan mengerjakan tugas sekolah. Ucap Ara lagi. Iya. Kata Ray menaikkan resleting baju Ara dengan cepat. Terima kasih. Ucap Ara berjalan menuju ranjangnya dan fokus belajar. Ara, apa besok kamu sekolah? Tanya Ray mengalihkan tatapannya dari laptop. Iya. Jawab Ara singkat masih fokus membaca buku sambil mengerjakan soal. 2 jam berlalu Ara sudah menguap tapi tugasnya belum juga selesai. Kak Ray, bantuin aku. Ucap Ara datang menghampiri Ray, yang sudah berbaring santai sambil bermain ponselnya. Ray melirik Ara yang berdiri membawa buku itu. Dengan senyum menahan tawa, melihat kening gadis itu sampai berkerut. Setelah lama mengerjakan tugas sekolah, aku lelah dan ingin istirahat. Ucap Ray memperbaiki posisi bantalnya. Lalu menarik selimut tanpa peduli dengan Ara. Ih, dasar pelit, teriak Ara yang begitu kesal menarik selimut Ray. Dan membuangnya ke lantai lalu berjalan keluar membawa bukunya. Dia langsung pergi. Ucap Ray dengan lesu mengambil kembali selimut di lantai. Padahal dia sudah berekspektasi Ara akan memohon padanya tadi agar dibantu. Masuk ke kamar. Ucapan tegas Ray begitu membuka pintu kamar. Malah melihat Ara duduk di lantai bersama 4 orang bodyguard yang membantu mengerjakan tugasnya. Ara, kamu tidak mendengar? Ucap Ray memangku kedua tangan menatap Ara, yang sama sekali tak bergeming mendengar perintahnya. Terus saja meminta bodyguard itu menjelaskan padanya. Ara. Ucap Ray menghampiri lalu memegang tangan gadis nakal itu agar berdiri dari duduknya. HMMH, nggak mau Kak Ray pelit. Mending minta bantuan sama mereka aja. Ucap Ara menatap keempat bodyguard Ray yang ternyata pintar-pintar.
Iya, aku bantuin sekarang masuk kamar. Sudah malam masih saja duduk bersama pria. Omel Ray menyeret tangan Ara agar cepat masuk kembali ke dalam kamar. Lah, emang kakak bukan pria. Suara melengking Ara dengan begitu dongkol. Mengikuti Ray masuk ke dalam kamar membawa bukunya. Aku suami kamu. Pernyataan valid Ray, pacarnya nenek sihir. Pernyataan Ara lagi ikut duduk di atas ranjang bersama Ray. Mana tugasnya? Tanya Ray yang dengan cepat Ara membuka kembali bukunya. Begini doang tidak bisa. Apakah kamu tidak mendengarkan guru menerangkan pelajaran? Ray malah mengomeli gadis itu. Aku mendengarkan. Tapi guru matematika sialan itu yang dia ajarkan perkalian. Tapi soal yang keluar malah penjumlahan dan pembagian mana nyambung. Jawab Ara apa adanya. Makanya jadi siswa itu jenius bukan cuma pintar. Ucap Ray lalu mengajarkan pada Ara. Cara mengerjakan satu persatu soalnya hingga gadis itu paham. Oh, begitu. Kata Ara menganggukkan kepalanya. Dapat mengerti dengan mudah cara yang diajarkan oleh Ray. Setelah selesai Ara menyimpan semua bukunya. Terima kasih Papi Ray. Kata Ara dengan senyum nakalnya. Bocil sialan aku bukan papimu. Komplain Ray tak suka sekali dengan panggilan Ara. Pokoknya mulai hari ini aku akan memanggilmu papi. Karena sangat cerewet seperti papiku, pemarah lagi. Ucap Ara yang malah teringat kembaran dedinya. Yang sebenarnya sangat penyayang namun cerewet seperti Ray. Tidak. Tegas Ray. Mau tidak mau aku akan tetap memanggilmu papi. Ucap Ara dengan keras kepala. Selamat malam Papi Ray. Ucap Ara dengan suara menggodanya. Lalu berlari kencang dan meloncat ke atas ranjangnya di sudut ruangan. Sebelum diamuk oleh Ray. Astaga. Batin Ray meremas selimut dengan pikiran liarnya. Sungguh panggilan Ara benar-benar terdengar hot di telinga Ray. Pulang jam berapa kamu? Tanya Ray yang tengah merapikan dasinya di depan cermin ruangan ganti. Pada Ara yang sudah hampir siap dengan seragam sekolah di pagi hari. Jam 3 Pi. Jawab Ara yang sedang memilih ikat rambut di laci lemari. Ara, jangan memanggil aku papi. Komplain Ray merasa tegang dan aneh setiap kali Ara memanggilnya papi. Aku pulang jam 3 Ray. Jawab Ara ulang. Suara Ray terdengar begitu keras di ruangan kedap suara itu. Apaan sih dipanggil papi tidak boleh dipanggil nama marah? Ucap Ara dengan wajah polosnya. Apa salahnya dipanggil papi lagian kakak memang tua 8 tahun dariku? Ucap Ara sambil memakai sepatunya. Jangan memanggil papi bisa orang mengira kamu anakku. Ucap Ray menyebutkan alasan ambigu. Ya paslah, kan ada nenek sihir sebagai mamiku. Jawab Ara dengan santai berdiri ke dekat Ray meminta diikatkan rambut.
Sudah SMA masih minta diikatkan rambut? Ledek Ray menatap tanpa ekspresi rambut panjang Ara yang sampai sepinggang. Mau atau tidak? Tanya Ara malas berdebat di pagi hari dengan Ray. Astaga, kamu berani bertanya begitu, lupa kalau sedang minta tolong? Ucap Ray cuek. Tapi walaupun begitu dia tetap mengambil sisir. Pertanda dia mau mengikatkan rambut Ara. Hehehe, kalau papi tidak mau, aku kan bisa minta tolong bodyguard. Jawab Ara berdiri membelakangi Ray agar bisa segera mengikatkan rambutnya. Kenapa bodyguard, bukankah ada pelayan wanita yang lebih ahli? Tanya Ray dengan santai, walaupun sebenarnya dia ingin tahu alasan. Mengapa Ara lebih dekat dengan bodyguardnya daripada pelayan selama ini? Aku lebih senang bersama bodyguard sedari kecil, Pi. Jawab Ara dengan jujur. Kenapa? Bodyguard itu sikap dan pembawaannya keras, tapi hati mereka lembut. Kata Ara yang memang merasakan kasih sayang bodyguard penjaganya sedari kecil. Yang begitu tulus sampai sekarang. Mereka itu lembut dan baik. Karena digaji oleh dedimu bukan tulus sepenuhnya. Senyum kecut Ray geleng kepala dengan pikiran Ara yang terlalu positif. Itulah sifat pelayan wanita. Kalau bodyguardku tidak tulus, maka tidak ada yang akan mau mengikat rambutku. Karena itu bukanlah tugas mereka. Kesimpulan singkat Ara yang cukup bermakna dalam. Iya juga sih. Ucap Ray, yang terlihat oleh Ara mengubah beberapa kali tatanan rambut Ara. Yang dibentuk sebelum akhirnya mengikat. Wah, cantik banget gayanya. Ucap Ara berputar-putar senang di depan cermin ruang ganti. Menatap gaya baru mengikatkan rambutnya. Papi pro banget, pasti sering menguncir rambut. Ucap Ara menatap Ray yang berdiri sambil bersandar ke meja ruang ganti. Tidak, kamu wanita pertama yang aku kuncirkan rambutnya. Pernyataan valid Ray menatap dengan suka. Rambut Ara yang begitu tebal dan halus. Terima kasih, Papi. Ucap Ara bersalam pada Ray. Setelah dikasih uang jajan, begitu mereka berdiri di teras rumah. Ara, jangan memanggil Papi, komplain Ray untuk yang kesekian kalinya. Merasa janggal dengan panggilan Ara. Sampai bodyguard yang berdiri di sekitar mereka hilang fokus dibuatnya. Dah, Papi, kata Ara masuk ke mobilnya. Tidak menghiraukan Ray yang komplain dipanggil Papi. Sayang, aku sedang di mall dan menyukai satu tas cantik. Baru juga Ray mengangkat panggilan video dari Hazira, dia sudah memijat pelipis duluan. Sudah berada di mall sepagi ini, ucap Ray. Iya sayang, aku sedang berburu tas branded limited edition. Dan aku mendapatkannya. Kata Hazira menunjukkan tas yang digenggamnya pada Ray. Sayang, belikan ya, aku sangat menyukainya. Ucap Hazira dengan wajah imutnya. Hai Memeha, nanti aku transfer. Ucap Ray yang memang tidak pernah perhitungan.
Jika itu untuk orang yang dia sayangi. Malam harinya, Papi mau kemana? Tanya Ara yang berbaring di ranjangnya begitu Ray masuk kamar. Pipis, mau ikut kamu? Ketus Ray saat selalu ditanya bocil itu kemanapun dia pergi. Iya ikut, aku mau cuci muka biar bisa pakai skincare. Ucap Ara langsung melompat dari atas ranjangnya. Ikut masuk bersama Ray ke dalam kamar mandi. Ara mencuci mukanya di wastafel sambil bernyanyi. Membuat Ray yang baru keluar toilet geleng kepala melihatnya. Papi tungguin, aku takut, kata Ara mencuci muka dengan cepat. Di kamar mandi pun takut. Ledek Ray tapi tetap berdiri di ambang pintu menunggu Ara selesai cuci muka. Iya, nanti mati lampu tiba-tiba, ucap Ara yang sangat takut dengan gelap. Kamu takut gelap? Tanya Ray yang diangguki Ara. Kalau tidur aja lampu aku nyalain, jawab Ara yang memang murni takut gelap sejak kecil. Tidak tahu saja dia setiap malam aku mematikan lampu. Batin Ray tersenyum simpul. Selesai mencuci muka Ara duduk di atas ranjangnya, memakai serum di wajahnya. Sambil terus berkaca di cermin bulat yang dipegangnya. Papi mau kemana? Ucap Ara bertanya-tanya langsung melirik ruang ganti. Saat menghirup aroma parfum milik Ray yang begitu semerbak wanginya. Papi mau kemana? Tanya Ara yang kini berdiri di belakang Ray. Sampai pria yang tengah menyisir rambut dikaget saat Ara datang tiba-tiba. Aku akan ke klub untuk berkumpul dengan teman-temanku. Jawab Ray singkat berbalik menatap Ara. Aku ikut. Ucap Ara yang langsung membuka lemari untuk mencari bajunya. Tidak. Ucap Ray langsung mencegah Ara yang bergerak cepat sekali. Jangan mengada-ada, Ara, ini sudah malam. Dan aku pergi ke klub bukan jalan-jalan. Tegas Ray tak menyangka gadis itu ingin ikut. Ya justru karena itu, kata Ara semakin semangat mencari baju yang cocok. Karena sudah terbayang suasana klub di malam hari. Tidur besok sekolah. Tegas Ray menyeret tangan Ara agar kembali berbaring di ranjangnya. Besok libur. Jawab Ara yang sudah duduk di ranjangnya setelah ditarik oleh Ray. Libur, baru sekolah sehari sudah libur lagi. Nada bicara Ray begitu meninggi memarahi Ara yang mencoba menipunya. Ya emang libur besok kan Sabtu. Jawab Ara apa adanya yang membuat Ray terdiam karena dia lupa besok hari apa. Enggak, aku tidak akan membawa kamu ke klub, ucap Ray dengan tegas. Dia bisa memenuhi keinginan Ara untuk selalu ikut kemanapun dia pergi, tapi tidak dengan ke klub. Ikut Pi, janji nggak nakal, kata Ara malah berlutut dan memeluk kaki Ray yang berdiri itu. Ara, apa yang kamu lakukan? Teriak Ray merasa risih dan tidak nyaman melihat Ara yang berlutut di kakinya. Ara, lepaskan, ucap Ray yang terus berusaha menjauh agar Ara tidak melakukan hal itu. HMMH, aku gak bakal lepasin sebelum papi mau bawa aku.
Ucap Ara memeluk kaki Rei semakin erat. Ara, enggak. Kata Ara keras, kepala itu jangankan berdiri melepaskan kaki Rei saja tidak mau. Oke, aku bawa, ucap Rei abis kesabaran. Yes, teriak kesenangan. Ara segera berdiri dan berlari ke ruang ganti. Ara pakai baju yang sopan dan layak, aku tunggu 10 menit. Ucap Rei duduk di tepi ranjang. Bersambung.